Halo sahabat hebat tunanetra semua, ketemu lagi dengan saya Sumbaji Putranto. Pada video kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau biasa kita kenal dengan FPB. Oke sahabat-sahabat semuanya, untuk mempelajari materi FPB ini kita akan menggunakan salah satu permainan tradisional yang biasa digunakan di Indonesia yang disebut dengan dakon atau juga biasa dikenal dengan congklak. Permainan dakon ini biasanya dilakukan dua orang berpasangan. Akan tetapi untuk belajar materi FPB ini, dakon hanya digunakan oleh satu siswa. Itu kenapa dalam dakon arah penulisan angkanya menghadap kedua arah karena biasanya dimainkan berpasangan. Oke sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya akan kami jelaskan bagian-bagian dari dakon ini untuk mendukung proses pembelajaran matematika untuk materi FPB. Yang pertama di bagian kanan atas dan bagian kiri atas kami sengaja memberikan tanda sehingga teman-teman difabel netra dapat memposisikan posisi dakon dengan benar. Yang kedua, di bagian ujung kanan dan ujung kiri terdapat dua wadah yang berisi pin dan juga berisi kerang yang nanti akan digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan yang menjadi faktor-faktor dari bilangan yang akan dicari FPB-nya. Selanjutnya, di bagian tengah terdapat 14 wadah yang nanti merupakan representasi dari bilangan yang merupakan faktor-faktor dari bilangan yang dicari FPB-nya. Urut dari paling kiri, pojok kiri bawah adalah bilangan 1. Teman-teman difabel netra dapat meraba di bagian ke atas, kemudian bergerak ke arah kanan. Di sana ada petunjuk bahwa wadah itu menunjukkan bilangan 1, bergerak ke kanan, wadah 2, bergerak ke kanan seterusnya sampai paling ujung bawah kita mendapatkan wadah ke-7. Kemudian di atasnya itu adalah wadah nomor 8, bergerak ke kiri nomor 9 dan seterusnya sampai paling ujung kiri atas kita akan mendapatkan wadah nomor 14. FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat terbesar yang habis membagi dua bilangan atau lebih tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana menentukan FPB dari dua bilangan. Kita mulai dari contoh yang paling sederhana. FPB dari 4 dan 6. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan faktor-faktor dari 4. Teman-teman difabel semuanya dan pemirsa pada umumnya sudah tahu semuanya bagaimana cara menentukan faktor dari suatu bilangan. Yang pertama kita tentukan faktor dari 4. Kita ambil pin di wadah sebelah kanan. Kita tentukan faktor dari 4. 4 dibagi 1. Apakah bisa? Tentu bisa, hasilnya adalah 4. Maka wadah yang pertama kita masukkan angka pin 1 pin. Kemudian hasil pembagiannya tadi adalah 4. Maka pin selanjutnya kita masukkan ke wadah nomor 4. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 2. Maka cukup kita masukkan 1 pin di wadah yang menunjukkan nomor 2. Sehingga kita memperoleh faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya kita ambil kerang di wadah sebelah kiri untuk menentukan
faktor dari 6. Seperti cara sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari 6. 6 dibagi 1 bisa, hasilnya berapa teman-teman? Tepat sekali, 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Sehingga biji kerang tadi kita masukkan ke wadah nomor 1 dan nomor 6. Selanjutnya, kita tentukan berikutnya, apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 biji di wadah nomor 2. Hasilnya berapa hasil pembagiannya? 3. Maka kita masukkan 1 biji di wadah nomor 3. Karena di nomor pembagian selanjutnya adalah dengan 3, sementara 3 sudah kita masukkan biji kerang, sehingga faktor-faktornya sudah kita dapatkan semuanya. Sehingga dapat kita tentukan faktor dari 6 adalah berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Bagaimanakah langkah selanjutnya agar kita dapat menentukan FPB-nya? Kita menentukan wadah mana yang berisi pin dan kerang dalam satu wadah yang sama. Kita mulai dari wadah yang menunjukkan nomor 1, ada 2. Wadah nomor 2 ada 2. Wadah yang ketiga hanya berisi 1 kerang. Wadah yang keempat hanya berisi 1 pin. Wadah yang kelima tidak ada isinya. Wadah yang keenam hanya berisi 1 kerang. Sehingga kita dapatkan wadah yang berisi 2 adalah wadah nomor 1 dan wadah nomor 2. Terakhir, tinggal kita tentukan mana bilangan yang paling besar antara 1 dan 2. Berapa teman-teman? Tepat sekali, kita mendapatkan bilangan yang lebih besar adalah 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 6 adalah 2. Saya kira teman-teman bisa berlatih lebih banyak lagi bagaimana misalnya menentukan FPB dari 8 dan 12. Teman-teman bisa melakukannya secara mandiri. Demikian, semoga video kali ini bisa menjadikan belajar matematika lebih mudah dan menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.